Selamat siang dan selamat sore. Materi yang pada saat ini adalah gambit negosiasi awal. Gambit itu artinya sebuah strategi dan strategi yang diterapkan dalam proses negosiasi yang pendek, yang ringkas, dan sebagai awal daripada sebuah negosiasinya. Jadi ini gambit yang sifatnya masih ringan. Gambit-gambit negosiasi awal itu terdiri dari beberapa hal, yaitu dari 6 poin. Minta lebih dari yang diharapkan, jangan pernah katakan ya, flinch, hindari konfrontatif, rekrutan seller dan rekrutan buyer, dan gunakan vice technique. Jadi ingat selalu meminta lebih, ask more ya. Not to say yes always ya. And rekrutan seller and buyer, vice technique, and flinch and no confrontation. Jadi kalau kita bahas satu persatu di sini, kenapa kita selalu ask more di sini? Kenapa kita selalu meminta lebih yang kita harapkan? Karena mungkin saja kita bisa memperoleh hal itu dan akan memberikan kita ruang gerak untuk melakukan negosiasi tawar-menawar yang lebih baik ya. Jadi kita maksudnya fokus atau tujuan itu kita setinggi mungkin untuk pencapaian dari suatu negosiasi yang kita inginkan. Dan untuk meningkatkan daripada nilai awareness atau kesadaran tentang apa yang kita tawarkan kepada pihak lawan negosiasi. Dan kita melebihkan daripada yang kita harapkan itu untuk mencegah terjadinya negosiasi yang deadlock, jadi artinya negosiasinya berhenti. Karena kita sudah nggak ada keinginan lagi untuk negosiasi karena kita nggak memperoleh keuntungan apa-apa gitu ya. Jadi kalau kita meminta lebih, kalau kita mundur sedikit demi sedikit, kita pun masih mempunyai keuntungan ya. Dan sini bisa menciptakan suatu iklim di mana pihak lawan merasa bahwa ia menang. Jadi kita mundur, padahal kita sebelumnya meminta lebih gitu ya. Kita menurunkan tawaran kita, itu akan memberikan kepuasan kepada pihak lawan. Dan pihak lawan merasa puas dan merasa dia bisa memenangkan sedikit hal yang dia inginkan. Ya, ask more ya. Lalu jangan pernah katakan ya pada tawaran pertama. Di sini ever say always yes ya. Karena saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan kalau kita terlalu cepat mengatakan ya, malah pihak lawan negosiasi akan merasa curiga. Kok cepat amat negosiasinya? Apa ada yang gak beres dengan proses negosiasi ini? Atau dia ada trik gitu ya, supaya ingin menjatuhkan kami karena proses negosiasinya terlalu cepat ya. Terlalu cepat mengatakan ya. Lalu melakukan flinch terhadap proposal. Flinch di sini adalah reaksi kaget ya. Reaksi kaget ini terhadap proposal menunjukkan bahwa kita ada penolakan dulu sebetulnya ya. Saya masih bisa mendapatkan yang lebih baik dan ada sesuatu yang tidak beres dalam negosiasi tersebut ya. Untuk menghindari ada kesan ada yang tidak beres seperti itu ya. Jadi flinch di sini agar supaya pihak lawan itu bisa mengendorkan daripada strategi negosiasi yang terlalu kencang ibaratnya ya. Jadi mereka memberi kelonggaran ibaratnya seperti itu. Lalu hindari negosiasi yang konfrontatif di sini. Jangan menentang pihak lawan pada tahap-tahap awal negosiasi. Jadi jangan kita bersitegang pada awal negosiasi dan seperti menimbulkan suatu
permusuhan pada pihak lawan. Santai aja dan berdamai saja ya. Jadi kita di sini menggunakan feel, felt, and found. Jadi keadaan kondisi emosional kita pada saat bernegosiasi itu betul-betul harus baik dan stabil ya. Kita merasakan perasaan daripada pihak lawan negosiasi, dan bagaimana di sini kita juga tetap menjaga kondisi perasaan kedua belah pihak ini kondisinya sama-sama positif. Kalau kira-kira ada hal yang muncul yang negatif, bagaimana kita menemukan solusi untuk supaya kembali tenang kembali. Ya, yang seperti ini antara Trump sama Cina, walaupun Trump sudah nggak jadi presiden misalnya, di sini ini kan gayanya keras, tapi dia berusaha menghindari konfrontatif dengan berjabat tangan. Jadi intinya di sini kita dengan segala cara, dengan body language, dengan mimik muka kita, supaya kita berusaha untuk menjalin persahabatan dengan lawan negosiasi kita ya. Lalu rekrutan seller dan buyer di sini artinya jangan tentang pihak lawan pada tahap awal bernegosiasi ya. Tapi di sini kita menunjukkan keengganan, sebetulnya enggak dulu lah ya. Tapi enggak gitu ya, enggak langsung dengan kata-kata yang kasar. Tapi tolonglah gitu, beri kami waktu lah gitu ya. Harganya diturunin lah sedikit, jangan terlalu mahal lah gitu ya. Yaitu contoh strategi rekrutan seller dan rekrutan buyer ya. Tapi kita dengan kalimat bahasa yang masih halus dengan feel, felt, and found di sini untuk menghindari konfrontasi masih ya. Jadi keengganan di sini dengan kalimat yang halus dan sopan ya. Voice teknik di sini itu berbeda dari yang tadi sebelumnya. Di sini betul-betul dengan kalimat yang positif, yaitu menekankan pihak lawan dengan sanjungan. Kita menyanjung, wah, kami merasa bangga bernegosiasi dengan Anda gitu. Anda itu klien kami yang kami anggap suatu perusahaan yang besar dan kami bangga bertransaksi dengan perusahaan Anda. Ya seperti itu menyanjung. Atau, oh toko ini betul-betul laris, jadi kalau kita nawar ini kita nanti mau beli lagi lah gitu ya. Tolong dong kasih harga lebih baik lah daripada itulah gitu ya. Seperti itu voice teknik ya kalau kita menawar pada saat jual beli. Ayo dong harga paling bagusnya berapa, kasih ke kita ini mau beli nggak hanya satu loh, 2, kalau bisa 3 dong kalau harganya cocok ya. Jadi untuk mendesak pihak lawan menyatakan harga yang pasti. Itu adalah gambit negosiasi yang awal. Oke, thank you dan terima kasih.